bulan Ramadan itu. Seperti itu. Khusus untuk malam hari ini kita akan membahas beberapa bab mengenai seperti yang telah disebutkan tadi. Yang pertama kita akan membahas mengenai lafadz niat di dalam puasa Ramadan. Itu ya. Tuh nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadhani atau ramadhana, seperti itu. Hal itu mungkin sudah menjadi masyhur di kalangan masyarakat kita. Ada yang membaca imam-imam tarawih itu ramadhana, ada yang membaca ramadhani. Jadi hal tersebut sehingga muncul masalah terhadap kita. Kira-kira yang betul sesuai dengan kaidah, sesuai dengan kesepakatan para ulama itu bagaimana membacanya, kan seperti itu. Baiklah teman-temanku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan lafadz niat puasa bulan Ramadan itu, yang menjadi titik permasalahan adalah lafadz Ramadan. Sekali lagi, yang menjadi titik permasalahan adalah lafadz Ramadan. Dibaca nah atau ni. Kenapa kok seperti itu? Ini berawal dari rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah ada orang yang berpuasa. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga adalah imsakun amnuftirin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin, yakni menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Dan seperti itu. Itu rukun berikutnya. Kemudian ada pula niat. Nah, niat ini yang menjadi permasalahan adalah lafadz itu. Sekarang kita berfokus kepada pembahasan lafadz tersebut, gitu ya. Jadi lafadz itu Ramadan itu kira-kira secara nahwiyah termasuk apa? Kategori apa? Lah, kemudian di dalam kitab Kasyifatus Saja, lafadz Ramadan di situ adalah di sini tertera di halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna Ramadana ghairu musarrifin lil alamiyah. Nah, jadi lafadz Ramadan tersebut merupakan isim ghairu munsharif yang termasuk alamiah, seperti itu ya. Sekali lagi bahwa lafadz Ramadan itu termasuk isim ghairu munsharif yang termasuk alamiah. Biziyadah alif nun. Sudah, itu yang perlu kita ketahui dulu. Apa isim ghairu munsharif itu? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isimnya itu seperti mirip-mirip fi'il, seperti itu. Makanya tidak bisa menerima tanwin. Dan juga tanda jarnya pun beda. Tanda jarnya pun majrur bil fathati ma la yansharif. Nah, jadi tanda jarnya pun dengan menggunakan fathah, dengan kriteria-kriteria tertentu. Biasanya kasroh, ini menggunakan fathah. Sudah, berikutnya seperti ini. Ramadan ini kenapa kok menjadi permasalahan? Karena di dalam niat tersebut itu harus terdapat dua kriteria. Apa itu? Yakni yang pertama adalah ta'yin. Ini khusus bagi puasa wajib seperti Ramadan, puasa nadar, puasa kafaroh. Itu adalah disyaratkan ta'yin. Sekali lagi disyaratkan ta'yin. Apa ta'yin itu? Menentukan puasanya. Jadi umpamanya saya berpuasa bulan Ramadan tahun ini, besok ini ya, seperti fardholillahi ta'ala. Itu namanya ta'yin. Ditentukan Ramadan tahun ini. Bukan hanya Ramadan saja. Kalau Ramadan saja kan kebanyak, mungkin bisa Ramadan tahun lalu atau Ramadan tahun lain, tidak tahun ini saja. Seperti itu. Lah ini yang menjadi titik penekanan adalah antara ma'rifat dan nakiro, seperti itu. Lah kemudian kembali lagi kepada syarat daripada niat itu. Sekali lagi, satu adalah ta'yin, menyatakan. Kemudian nomor dua adalah tabyitun niat. Jadi harus ada tabyitun niat. Tabyitun niat itu menginapkan niat. Kapan waktunya niat? Yakni min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Jadi niat puasa Ramadan itu adalah
dimulai dengan tenggelamnya matahari. Jadi waktu kita maghrib itu tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Nah, maka ketika kita itu niatnya itu setelah buka itu sudah tidak apa-apa. Niat dulu, tidak usah menunggu sholat taraweh. Jadi kita tidak usah menunggu sholat taraweh, niat dulu tidak apa-apa. Ataupun kita banyak pada waktu sahur. Tidak boleh ketika kita itu niat tapi sudah waktu adzan, itu sudah tidak boleh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan selanjutnya yang berkaitan niat itu tadi adalah tabyitun niat dan juga takyin. Lah, takyin ini yang menjadi titik tekan permasalahan kita adalah takyin ini. Jadi takyin ini adalah menentukan itu. Baiklah, kita bahas sedikit mengenai permasalahan daripada lafadz Ramadan itu. Terdapat di dalam kitab I'anatut Thalibin karangan daripada Syekh Abu Bakar Satto. Di sini dijelaskan bahwa bil jarri li idhafatihi lima ba'dahu ay yuqra'u ramadhani bil jarri bil kasrati li kaunihi mudhafan ila ma ba'dahu wa huwa ismul isyarati. Sudah jelas di situ bahwa lafadz Ramadan itu merupakan jar. Kenapa? Karena diidhofahkan terhadap lafadz selanjutnya. Lima ba'dahu diidhofahkan kepada lafadz yang selanjutnya. Nah, yuqra'u ramadhani bil jarri bil kasrati. Nah, seperti itu. Maka di dalam hal ini kemudian kita mengacu kepada keterangan yang telah disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah itu wajurra bil fathati malayam sorif malam yudof awjaku ba'da al rodif. Jadi dijarkan isim ghairu musyarrif itu bil fathati malayam sorif malam yudof awjaku ba'da al rodif, selagi tidak dimudofkan dan tidak ada alnya. Sedangkan di sini adalah sudah jelas dimudofkan li'idhofatihi lima ba'dahu, diidhofahkan terhadap lafadz selanjutnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan bahwa ini adalah diidhofahkan terhadap lafadz selanjutnya. Maka dengan itu kedudukan daripada lafadz Ramadan ini selain menjadi mudhof ilaih daripada lafadz syahri Ramadhani, menjadi mudhof juga dari lafadz hadis sanati. Sekali lagi menjadi dua ini kedudukannya, menjadi mudhof ilaih daripada lafadz syahr, menjadi mudhof daripada lafadz hadis sanati. Jadi kedudukannya dua. Nah, jadi seperti itu. Dengan adanya seperti itu yang disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin ini, sehingga sudah menjadi jelas bahwa lafadz Ramadan itu dibaca Ramadhani, kan seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini timbul pertanyaan lagi. Jika dibaca Ramadhani itu, maka yang menjadi ketentuan dan akan ketemu dengan apa yang menjadi muskilat lafadz ini adalah yakni antara kalau umpamanya dibaca seperti ini, kalau umpamanya lafadz Ramadan itu dibaca Ramadhana seperti itu ya. Jadi umpamanya lafadz Ramadan ini dibaca Ramadhana, maka itu sudah pisah dengan lafadz sebelumnya seperti itu. Kemudian itu akan timbul problem baru Ramadhana, maka akan dibaca hadis sanata. Sedangkan hadis sanata di situ pasti akan menjadi dzorof zaman, kan seperti itu. Dzorof ada dua, makan dan zaman, menjadi dzorof zaman seperti itu. Kan seperti itu. Lalu kemudian kalau dzorof itu harus ada takliknya. Artinya berarti hadis sanata itu harus bertaklik kepada nawaitu. Kan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Sajak tadi bahwa sebetulnya ada sebagian orang yang mengatakan boleh dibaca Ramadhana dengan mengatakan bahwa hadis sanata itu menjadi isim zaman seperti itu. Tetapi muskil seperti itu. Silakan coba kita mencari di beberapa ibarah kitab, itu kita jarang menemukan lafadz dibaca hadis Ramadhana, hadis sanata itu jarang menemukan. Kenapa kok seperti itu?
Ternyata di dalam kitab Kasyifatus Sajak itu di situ disini keterangan bahwa lafadz umpamanya seperti ini. Jika hadhihi sanata itu merupakan taklid dari lafadz nawaitu, maka di situ tertentu Ramadan itu bisa dua kategori. Yani artinya kategori antara makrifat dan nakiro, seperti itu. Nah, kalau umpamanya ini dibaca makrifat, seperti itu ya. Lagi bahwa kalau dibaca makrifat harus ditakyin. Harus ada takyinnya. Artinya umpamanya ini dibaca makrifat berarti tertentu Ramadan tahun ini. Yang seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa saya berpuasa Ramadan tahun ini seperti itu. Tapi kalau umpamanya hadis sanata itu sudah jelas isim zaman kemudian taklid dengan nawaitu, itu maka hal itu menjadi muskil. Kenapa? Karena itu bisa saja menjadi nakiro yang mana yang berarti kalau seperti itu diartikan Ramadan ini adalah bukan Ramadan ini, tapi Ramadan bulan-bulan Ramadan, entah Ramadan itu bulan Ramadan yang dulu ataupun Ramadan yang lain, tapi tidak Ramadan ini. Sedangkan niat tadi sudah jelas bahwa disyaratkan takyin, ya sudah jelas ya, disyaratkan apa? Takyin, seperti itu. Sudah, ini kita clear mengenai lafadz itu. Jadi saya berpuasa besok pada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau menggunakan Ramadhani hadis sanati. Tapi kalau umpamanya menggunakan Ramadan hadis sanata, itu saya berpuasa besok hari pada bulan Ramadan, tidak ada tahun ininya. Artinya Ramadan ini masih nakiro, seperti itu, fardu lillahi ta'ala. Sedangkan sekali lagi bahwa syaratnya tadi niat ada takyin. Nah seperti itu. Jadi sudah dijelaskan bahwa itu kategori seperti itu. Bahkan di dalam kitab Is'adur Rafiq di situ jelaskan bahwa liidofatihi, ya, jadi liidofah fahiya wajibun, bahwa mengidofahkan terhadap lafaz selanjutnya itu wajib karena hal ini berkaitan dengan takyin itu tadi, penentuan kata Ramadan itu tadi, karena ini berkaitan dengan puasa wajib, kan seperti itu. Nah, itu sudah kita clear membahas mengenai permasalahan itu. Lalu kemudian itu adalah permasalahan berkaitan dengan nahwiyahnya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah banyak sebetulnya keterangan-keterangan seperti ini kalau kita cari di kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu banyak sekali. Di Bajuri juga diterangkan. Ya seperti itu juga keterangannya. Cuma kalau saya di Bajuri ini saya akan menambahi keterangan berkaitan dengan niat tersebut ya. Baik, seperti ini. Kalau umpamanya seperti itu, apakah umpamanya kita itu sudah terlanjur niat hadis sanati Ramadana hadis sanati itu sah? Kalau pertanyaannya sah atau tidak, sekali lagi kalau pertanyaan sah atau tidak, sah, puasa kita sah. Kenapa kok sah? Karena aniyah mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah tempatnya mana? Di hati. Niat itu tempatnya di hati, seperti itu. Jadi umpamanya tidak harus dilafatkan kita itu. Nah itu sama dengan ada fardhu syahri Ramadan, syahri Ramadhani fardu lillahi ta'ala. Tidak harus dilafatkan seperti itu. Saya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah saja. Saya besok berpuasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Sudah seperti itu sudah sah. Karena pada hakikatnya adalah niat apa tempatnya di hati. Ya, seperti itu. Bahkan di dalam ibarah Bajuri, Syekh Ibrahim Bajuri di sini menjelaskan bahwa walau akala au syariba khaufan minal ju'i awil atshi naharon awim tana'a minal akli awi syurbi awil jima'i khaufa tulu'il fajri fa in khotoro bibalihi soma bisifatil lati yustaratu at-ta'arudu laha kafa dzalika anya lidadomenihi qasdas sawmi. Seperti itu. Seperti ini. Jadi andai kata umpamanya kita pada malam hari seperti itu. Malam hari umpamanya jam 12 kita, karena sahur itu disebutkan di ibarah ini juga bahwa sahur itu dikatakan orang itu sahur itu ketika dia itu makan
jam 12 ke atas, seperti itu. Jadi nisful lail, kata-katanya di sini nisful lail artinya yakni jam 12 ke atas. Itu kategori sudah sahur. Tapi kalau jam 12 ke bawah itu belum terkategori sahur. Berarti umpamanya kita tadarus makan kolak makan nempuh makan nasi yang tadi siang mungkin sudah menahan lapar yang begitu dahsyat gitu ya. Kemudian kita lalu makan, itu bukan dikatakan sahur, tapi sahur itu sekali lagi bahwa nisful lail, jam 12 ke atas, seperti itu. Lalu kemudian umpamanya kita makan jam 12 ke atas, kita bangun tidur terus kemudian makan jam 12 ke atas. Lalu umpamanya kita kok jam 12 ke atas ini umpamanya seperti ini. Saya makan ini besok puasa, kerentek di dalam hati, ada khotaro. Jadi ada kerentek di hati, ada terbesit dalam hati bahwa dia itu makan walaupun tidak dilafatkan. Itu dia sudah terkategori niat, seperti itu. Jadi dia itu sudah terkategori niat walaupun tidak dilafatkan. Ataupun umpamanya seperti ini, pengantin baru pengantin lama juga tidak apa-apa ya, sedikit tergantung dengan realitanya. Dia itu biasanya siang hari itu biasa nyun sewu jima biasanya ya. Dia siang hari biasanya jima. Kemudian setelah itu pada momen Ramadan ini dia kerentek dalam hatinya, oh besok saya tidak akan jima lagi. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan, tentu saya akan berpuasa. Itu kerentek seperti itu saja, terkategori niat. Jadi niat itu tidak harus talafut, tidak harus diucapkan. Nah, maka pertanyaan ini tadi, saya tuh sebelumnya niatnya saya tuh sebelumnya tidak menggunakan amburadul ya, sesuai nahwiyahnya, menggunakan Ramadana hati sanati. Tapi karena kan kita pasti dalam hati kan kerentek niat, maka itu sudah terkategori niat. Seperti itu. Sudah ini fik ya. Itu berkaitan dengan masalah niat ini, Ramadana atau Ramadhani. Nah, kemudian seperti ini. Lalu kenapa kok harus dilafatkan? Mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama adalah kita juga benar di dalam talafut, dalam mengucapkan niat itu, juga kita benar dalam kerenteknya hati, kan seperti itu. Jadi selaras antara lafaz ini diucapkan dengan kerentek hati ini adalah apa? Selaras, seperti itu. Kenapa sih? Makanya di dalam Syafi'iyah itu biasanya disebutkan bahwa talafut niat itu sunnah ya. Karena pada hakikatnya sekali lagi bahwa tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi lalu untuk apa sih talafut itu? Talafut itu untuk memantapkan i'tiqad terhadap niat itu. Jadi untuk memantapkan. Kalau bisa saya gambarkan seperti ini. Umpamanya ada sepak bola ya, sepak bola tim sayang kita umpamanya gol seperti itu ya. Itu memang di dalam hati kita senang, tapi kalau umpamanya tidak diungkapkan, kita tidak senang, umpamanya kita tidak mengekspresikan dengan begitu senangnya, itu kurang lega kan, seperti itu, kurang lega. Jadi niat juga seperti itu, antara talafut ini melafatkan dengan hati ini kalau tidak selaras itu tidak akan lega. Makanya memantapkan i'tiqad terhadap niat itu. Jadi seperti itu ya, sah. Lalu kita umpamanya sudah mengetahui hukumnya seperti ini, tentu kita dianjurkan seperti itu. Niatnya dalam kaidah nahwiyah itu betul, kemudian juga kerenteknya itu betul. Seperti itu ya. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan yang pertama berkaitan dengan niat puasa Ramadan, dibaca Ramadana atau Ramadhani. Sekiranya jelas ya. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan nanti dicantumkan di dalam komentar atau mungkin bisa komunikasi nanti, insya Allah jika nanti ada waktu kami balas seperti itu ya. Atau umpamanya menjadi